Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang fotokatalis ya di part 2 ini. Tadi untuk proses water splitting atau pemecahan air itu kan dihasilkan hidrogen ya. Nah, kenapa kok butuh kita hasilkan hidrogen dan perlu kita pecah si air itu supaya menjadi hidrogen dan oksigen gitu ya? Perlunya apa? Kan nggak perlu ya kita susah-susah misalnya mensplitting air gitu. Kepentingannya apa, urgensinya apa? Yang pertama adalah untuk kepentingan lingkungan ya, tentu saja clean. No greenhouse gases, tidak ada gas greenhouse ya. Jadi kalau H2 itu dihasilkan dari water splitting itu akan lebih ramah lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah energi security atau keamanan energinya. Energi yang dibutuhkan tidak terlalu besar ya, karena kita hanya membutuhkan sinar matahari dan juga katalis saja. Dan ini dapat diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak ya, karena yang dibutuhkan tidak terlalu rumit gitu, hanya katalis dan juga sinar matahari. Yang ketiga adalah economic growth, karena bisa menumbuhkan secara ekonomi ya, karena hidrogen yang dihasilkan itu berasal dari proses yang sederhana. Biasanya hidrogen yang dihasilkan itu dari proses yang cukup rumit dan membutuhkan banyak biaya begitu ya untuk menghasilkan suatu gas hidrogen. Nah, kalau menggunakan proses water splitting ini biayanya cukup murah sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dilaksanakan gitu ya, bisa terjadi. Yang selanjutnya itu efisien. Efisien digunakan untuk apa? Untuk bahan bakar. Hidrogen ini bisa digunakan untuk bahan bakar sebagai alternatif ya, dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi seperti sekarang ini. Nah, hidrogen itu bisa jadi gantinya gitu. Kalau kita bisa memperoleh hidrogen dengan mudah, dengan cara yang cukup sederhana dan juga murah, maka kelangkaan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, bensin, pertalite, pertamax dan yang lain itu kan bisa teratasi ya, kalau memang proses ini benar-benar bisa dilakukan dengan efisien gitu. Sebenarnya bisa, tapi sampai saat ini belum sampai diproduksi secara massal ya, karena masih dalam tahap riset atau penelitian. Nah, saat ini hidrogen ini belum banyak digunakan, tetapi memiliki potensi sebagai sumber energi yang cukup bagus ya untuk masa depan. Terkait dengan kelebihan-kelebihannya tadi, ramah lingkungan, hemat energi, efisien dan yang lain. Tapi sampai saat ini masih ya beberapa digunakan tapi belum di skala besar. Hidrogen ini dapat diproduksi dari berbagai sumber, air, bahan bakar fosil atau biomasa, dan merupakan hasil samping dari proses kimia lainnya ya tentunya. Nah, kemudian kandungan massa energi yang paling tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lainnya yaitu 120,7 kJ per gram. Pada sektor energi bahan bakar alternatif, hidrogen ini banyak diarahkan untuk sel bahan bakar atau fuel cells. Contohnya seperti proton exchange membrane cells PEMFC yang diproyeksikan dapat menggantikan pembangkit tenaga listrik. Tentunya kalau hidrogen ini benar-benar bisa digunakan dengan baik ya, kita bisa dapat banyak sekali menghemat energi. Hidrogen ini terdapat dalam jumlah banyak di jagat raya, baik dalam bentuk molekul hidrogen H2 maupun atom hidrogen. Karena hidrogen merupakan unsur penyusun benda-benda langit seperti bintang ya. Keberadaan hidrogen ini dalam keadaan bebas sebagai molekul H2. Di muka bumi jumlahnya tidak lebih dari 1 ppm ya, tidak terlalu banyak. Kebanyakan hidrogen yang ada di bumi itu ditemui dalam bentuk senyawa kimia, tidak dalam bentuk hidrogen. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk hidrokarbon dan juga air ya. Untuk mendapatkan hidrogen murni dalam bentuk molekul itu diperlukan banyak energi. Tapi kalau kita bisa membuat hidrogen ini dari proses water splitting tadi, ya tentu akan mempermudah atau membuat lebih mudah lah ya tentang bahan bakar, kemudian ramah lingkungan, kemudian kemurahan dan sebagainya, itu bisa teratasi dengan mudah gitu. Nah, karena hidrogen itu dibutuhkan gitu ya, sangat dibutuhkan dan kita perlu banyak gitu. Nah, sehingga perlu metode-metode untuk mensintesis H2 yang efisien dan yang mudah serta murah gitu. Nah, ada beberapa metode-metode untuk mensintesis H2. Yang pertama adalah metode stream reforming of methane, SRM.
Proses ini menghasilkan hidrogen dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada proses fotokatalitik heterogen. Namun karena menghasilkan senyawa CO yang melebihi toleransi, jadi CO ini adalah produk lain selain hidrogen yang dihasilkan dari proses SRM tadi, maka proses ini membutuhkan unit tambahan untuk proses pemurnian hidrogen dari CO tadi. Selain itu, kebanyakan senyawa metana yang digunakan bersumber dari minyak bumi. Sumbernya minyak bumi dan gas alam, yang merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Kalau minyak bumi dan gas alamnya habis, maka proses SRM ini juga tidak bisa dilakukan. Yang kedua, partial oxidation, plasma reforming, dan cool. Metode partial oxidation, plasma reforming, dan cool ini menghasilkan gas CO juga, seperti steam reforming of methane, SRM yang tadi di nomor 1. Selain itu, proses yang digunakan juga mahal. Oleh sebab itu, metode seperti partial oxidation, plasma reforming, dan cool ini biasanya cukup dihindari karena butuh cost yang cukup banyak. Yang ketiga adalah renewable liquid reforming, high temperature thermochemical water splitting, biological, photoelectrochemical. Kemudian dekomposisi air atau water splitting yang menghasilkan gas hidrogen dan oksigen yang lebih ramah lingkungan ya. Ini yang terbaru yang kita bahas ya, photoelectrochemical atau water splitting tadi. Oke, secara termodinamika proses dekomposisi air ini merupakan reaksi yang cukup sulit ya, karena memiliki energi bebas Gibbs atau delta G sebesar 238 kJ per mol, itu setara dengan 2,467 elektron volt ya, cukup besar energi Gibbs-nya sehingga secara termodinamika dia cukup sulit terjadi. Nah, prinsip dasar dekomposisi air itu dimulai ketika semikonduktor atau fotokatalis itu dikenai sinar matahari, sinar apa saja, yang memiliki energi sama. Jadi syarat sinarnya itu, entah itu sinar UV atau sinar visible, itu energinya harus sama atau lebih besar dari band gap semikonduktornya. Jadi antara band gap dan sumber sinar itu energinya harus match, sama atau lebih besar. Kalau lebih kecil, ya misalnya ya, sinar yang mengenai semikonduktor atau fotokatalis itu kalau energinya lebih kecil, maka dia tidak bisa membuat elektron yang ada di valence band atau pita valensi ini tereksitasi ke conduction band karena energinya kurang, nggak cukup gitu untuk mengeksitasi. Maka energi sinarnya harus sama atau lebih besar. Oke, jadi energinya digunakan untuk mengeksitasi elektron yang berada di pita valensi menuju ke pita konduksi. Nah, sehingga di pita valensi itu jadi kosong karena elektronnya kan sudah tereksitasi ke pita konduksi ya. Jadi di valence band atau di pita valensi ini dihasilkan hole ya, lubang berupa H+ ya ini. Hole di pita valensi. Perpindahan elektron ini menyebabkan terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Pada proses dekomposisi air, molekul air direduksi oleh elektron untuk membentuk hidrogen dan dioksidasi oleh hole untuk membentuk oksigen. Jadi di valence band atau pita valensi ini yang ada hole-nya tadi itu menghasilkan reaksi oksidasi membentuk O2. Sebaliknya di conduction band yang ada elektronnya ini terjadi reaksi reduksi membentuk suatu H2 atau hidrogen. Pada proses dekomposisi air, bagian bawah dari pita konduksi harus memiliki potensial reduksi yang lebih negatif dari potensial H+ ya untuk membentuk H2, ini seperti yang tadi. Kemudian bagian atas harus lebih positif sehingga menghasilkan H2 ya. Sehingga menghasilkan O2, nilainya 1,23 volt ya, VSNHE. Oke, kita lanjutkan ya. Tahapan reaksi dekomposisi air yang pertama adalah fotokatalis menyerap energi foton dari cahaya yang lebih tinggi daripada energi gapnya atau band gapnya dari fotokatalis dan menyebabkan terjadinya fotoeksitasi. Elektronnya tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, setelah tereksitasi terciptalah elektron hole pada bulk ya, ada elektron kemudian ada hole. Nah, elektron sama hole nanti inilah yang akan mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Fotoeksitasi menyebabkan elektron dan hole memisah tanpa adanya rekombinan ya.
Kemudian setelah terbentuk elektron dan hole, maka akan menyerap spesies yang akan direduksi dan dioksidasi, yaitu air ya, atau H2O, untuk menggerakkan elektron dan hole menghasilkan H2 dan O2. Jadi 3 tahap ini. Langkah pertama dan kedua ini sangat bergantung pada struktur dan sifat-sifat elektronik dari fotokatalis ya. Karena berhubungan dengan penyerapan sinar dan juga terbentuknya elektron dan hole di fotokatalis yang digunakan. Maka struktur dan sifat elektroniknya sangat berpengaruh. Sedangkan langkah ketiga dari dekomposisi air ini merupakan gambaran kokatalis yang biasa didopan untuk meningkatkan aktivitas ya dari fotokatalis untuk meminimalisir adanya rekombinan. Kokatalis ini biasanya berupa logam-logam mulia. Ini perlunya pendopingan ya dengan logam atau oksida logam. Perlunya pendopingan dan penambahan material lain ya selain material semikonduktor itu sendiri supaya aktivitas fotokatalitiknya meningkat. Menurut Afrosi ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada pasangan elektron hole. Yang pertama, sebagian pasangan akan terrekombinasi dalam partikel ya. Jadi setelah terbentuk elektron dan hole kemudian gabung lagi gitu ya, terkombinasi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pasangan elektron hole ini berkombinasi di permukaan. Kalau tadi di dalam partikel ya nomor 1, yang kedua di permukaan, surface recombination, menghasilkan semikonduktor sama panas ya. Elektron di conduction band dan hole di valence band menghasilkan semikonduktor dan panas. Kemungkinan yang ketiga, pasangan elektron masing-masing dapat bereaksi dengan spesies donor. Ini nomor 3 ini yang kita harapkan ya. Kalau 1, 2 itu rekombinasi. Bisa rekombinasi dalam partikel, bisa rekombinasi di permukaan. Kalau terjadi rekombinasi, elektron sama hole tadi tidak bisa memecah atau mensplitting H2O atau memecah senyawa yang kita inginkan supaya bereaksi dengan elektron dan hole tadi. Nah, kalau yang nomor 3 ini yang kita harapkan. Jadi elektron sama hole bereaksi dengan spesies donor ya dan aseptor. Kalau elektron dan hole tadi sudah bereaksi dengan donor dan akseptor, maka apa yang terjadi? Nah, ini ya gambarannya. HV ini adalah sinar, itu mengenai semikonduktor akan dihasilkan elektron sama hole. Kemudian akseptor itu akan bereaksi dengan elektron menghasilkan aseptor minus. Kemudian donor bereaksi dengan hole akan menghasilkan donor plus. Nah, A minus sama donor plus inilah yang nantinya akan menghasilkan produk yang kita harapkan. Ini tadi sudah ya penelitian tentang fotokatalis, ini ada sejak ditemukan ya oleh Fujishima dan Honda. Kemudian pada pemecahan air atau water splitting, elektroda lapisan TiO2 ini digunakan banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ya, untuk meningkatkan efisiennya supaya tinggi. Caranya adalah mensintesis nanokristal ya, titanium oksidanya dibuat nanokristal. Kemudian penyisipan dopan atau penambahan sacrificial agent ya, yaitu agen yang mencegah terjadinya rekombinasi supaya dia bisa berfungsi dengan baik ya elektron sama hole-nya. Untuk beberapa semikonduktor seperti TiO2, ZrO2, TaON, WO3 dan yang lain itu telah diteliti aktivitas fotokataliknya di bawah sinar UV untuk dekomposisi air. Tetapi semikonduktor TiO2 ini yang paling sering digunakan karena dia memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mudah proses sintesisnya, kemudian tidak beracun, murah, memiliki kestabilan fisik dan kimia yang tinggi, dan juga memiliki aktivitas tertinggi, sehingga titanium dioksida atau TiO2 sering menjadi semikonduktor yang dipakai untuk aktivitas fotokatalitik dekomposisi air atau water splitting. Nah, mekanisme kerjanya ini tadi sudah ya, fotokimia dan katalis ini tidak usah saya ulangi. Intinya adalah fotokatalis itu metodenya seperti apa, tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kapan sih suatu material atau substansi itu bisa dikatakan sebagai fotokatalis. Nah, suatu substansi atau material itu bisa dikatakan sebagai fotokatalis jika substansi tersebut memiliki daerah energi yang kosong atau pita konduksi ya, yang kosong yang disebut dengan celah pita energi atau pita konduksi tadi.
Sehingga fotokatalitik merupakan suatu proses transformasi kimia yang melibatkan unsur cahaya dan katalis. Karena kalau nggak punya pita konduksi, ketika tereksitasi kan elektronnya tereksitasi kemana gitu kan, nggak ada tempatnya. Jadi harus ada yang kosong supaya elektron itu bisa bergerak. Nah itu syaratnya. Jadi harus punya pita konduksi. Ketika fotokatalis tadi dikenai cahaya, maka bisa terjadi eksitasi elektron dari pita valensi menuju ke pita konduksi. Jadi ini reaksinya yang paling bawah, semikonduktor ditambah sinar atau HV menghasilkan elektron di pita konduksi atau conduction band CB, dan juga hole di valence band atau pita valensi. Nah, laju rekombinasi elektron hole ini, jadi elektron sama hole yang dihasilkan itu bisa bergabung lagi kan tadi ya. Itu rekombinasinya bisa dihalangi ya, harus dihalangi supaya elektron dan hole-nya ini bereaksi dengan aseptor dan donor tadi. Nah, supaya fotokatalis berlangsung secara efisien. Nah, ini ya harus dihalangi. Dihalanginya dengan cara tadi dopan, penambahan sacrificial agent dan yang lain. Ini prosesnya ya. Oke. Nah, apa saja syarat material itu bisa disebut dengan fotokatalis ya. Yang tadi pertama punya pita konduksi ya. Jadi ini yang pertama itu tadi salah satu. Kemudian di sini ada band gap ya. Syaratnya adalah band gapnya berapa? Band gapnya harus lebih besar dari 1,23 elektron volt dan cukup kecil ya, lebih besar dari 1,23 tapi nggak boleh besar-besar. Nah, nggak boleh besar-besar itu seberapa? Kurang dari 3 elektron volt. Jadi antara 1,23 sampai 3. Tapi 3-nya ini nggak pas 3 ya. Bisa 3,2 itu masih bisa, 3,4 itu juga masih bisa. Jadi di sekitar 3, antara 1,23 sampai 3 ke atas sedikit gitu ya. Tidak boleh terlalu lebar, juga tidak boleh terlalu kecil. Nah, kenapa? Karena menyesuaikan dengan spektrum cahaya. Spektrum cahaya yang ada itu biasanya bisa visible, bisa UV kan, yang mudah ya. Maka band gapnya juga sesuai dengan cahaya tadi, bisa visible atau UV-nya. Nah, itu yang pertama, band gap. Yang kedua adalah kristalinitas tinggi ya. Jadi kalau kristalinitas dari fotokatalis itu tinggi, itu akan lebih mencegah terjadinya rekombinasi. Yang ketiga adalah long term stability atau kestabilannya tinggi ya. Jadi dia stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Transfer elektron untuk water splitting itu bisa terjadi kalau kestabilan dari fotokatalisnya itu cukup tinggi juga. Jadi ini bisa kita lihat ya dari gambar. Yang bawah itu adalah pita valensi atau valence band, yang atas adalah conduction band. Kemudian ada band gap ya yang nilainya antara 1,23 sampai 3 ya, di sekitar 3. Kemudian kristalinitasnya juga harus tinggi. Kemudian stabilitasnya juga harus tinggi. Ini reaksi yang terjadi ya. Kalau di valence band itu teroksidasi menghasilkan O2, kalau di conduction band terreduksi menjadi H2. Nah, ini gambaran mekanisme alat untuk water splitting ya. Ada H2O, kemudian ada chamber, kemudian ada gas kromatografi untuk mengecek gas yang dihasilkan. Oke. Peningkatan kualitas fotokatalis itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah metode sintesisnya, menghasilkan nanokristalin, ya metode sintesis fotokatalis. Kemudian yang kedua adalah penambahan dopan atau pengotor, yang tujuannya untuk memodifikasi karakteristik elektroniknya ya, supaya band gapnya ini berubah. Yang ketiga adalah penambahan sacrificial agent, yaitu penambahan elektron donor ya, yang akan bereaksi dengan hole sehingga proses rekombinasi itu tidak terjadi. Yang keempat adalah fotokatalis heterojunction, dan masih banyak yang lain ya untuk meningkatkan kualitas dari fotokatalis ini. Ini penelitian saya juga banyak berkait dengan ini ya, peningkatan kualitas fotokatalis sekaligus pengujiannya untuk water treatment ya, wastewater treatment, pengolahan limbah. Oke, atau fotodegradasi ya. Fotodegradasi untuk limbah ya, biasanya digunakan untuk limbah organik cair. Nah, fotodegradasi ini merupakan proses peruraian senyawa
suatu senyawa, biasanya senyawa organik ya, biasanya tidak digunakan untuk pengolahan limbah berupa logam berat, tapi pengolahan limbah untuk senyawa organik dengan bantuan energi foton karena sinar tadi. Proses fotodegradasi memerlukan suatu fotokatalis yang biasanya merupakan semikonduktor. Prinsip fotodegradasi itu adalah ya seperti tadi kita bahas ya, eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, loncatan elektron ini nanti menyebabkan timbulnya hole dan juga elektron ya. Nah, nanti hole sama elektron ini akan bereaksi dengan air pelarut karena kan yang diolah tadi limbahnya adalah limbah cair organik ya. Maka pelarutnya ini air ya biasanya. Nah, dari pelarut air ini tadi bereaksi dengan hole dan juga elektron menghasilkan radikal OH. Kita lihat ke reaksinya ya. Yang nomor 1, TO2 bereaksi dengan sinar menghasilkan TO2 yang memiliki elektron dan hole. Kemudian hole-nya tadi bereaksi dengan air ya, bereaksi dengan OH- dari air menghasilkan radikal OH. Kemudian hole tadi juga bisa bereaksi dengan H2O menghasilkan OH plus H+. Nah, radikal OH inilah yang sebenarnya jadi pemeran kuncinya. Nah, radikal ini bersifat sangat aktif ya, sehingga dapat menguraikan senyawa organik target yang kita mau. Jadi radikal OH ini yang nantinya akan memecah senyawa-senyawa organik yang ada di dalam limbah yang kita pengen degradasi gitu. Itu ya intinya. Oke, itu untuk fotokatalis. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di discussion forum ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.